Halo sahabat Inspirasi News. Pengacara Refly Harun mengundang pendiri Partai Amanat Nasional Muhammad Amin Rais untuk berbincang masalah politik di akun channel YouTube pribadinya. Berbagai hal dibahas Refly bersama Amin, mulai pergantian B.J. Habibie, naiknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diusung poros tengah, Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden, hingga tanggapan terkait Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Refly mengajukan pertanyaan ke Amin tentang sikap Prabowo yang berubah setelah sengketa Pilpres 2019 berakhir di Mahkamah Konstitusi. Menurut Refly, dari kacamata orang awam atau yang memahami politik, sangat aneh ada calon presiden yang melakukan head to head lalu terserap menjadi menteri di bawah komando presiden yang menjadi lawannya. Meski begitu, Refly ternyata sudah tahu Prabowo bakal menjadi Menhan di bawah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin karena diberitahu Amin kala keduanya secara tidak sengaja bertemu di pesawat. Amin pun menjelaskan memang ekologi Prabowo di dunia militer. Karena itu ketika Prabowo ditawari Jokowi sebagai Menhan, akhirnya tawaran itu diterima. Kalau menteri yang lain tidak. Kemudian setelah menjadi Menhan itu jadi Menhan sungguhan. Artinya dia tahu ilmunya. Jadi dia di situ mendapatkan intellectual gratification, kata Amin menjelaskan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu pernah meminta klarifikasi ke Prabowo tentang mengapa mengambil langkah politik di luar dugaan dengan mau membantu rivalnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu. Amin pun mencoba menyerukan jawaban Prabowo kalau ia memang masih bermanfaat bagi bangsa, siap mengabdi selama masih hidup. Dia bilang begitu kalau sedang kelihatan imannya itu. Kiai-kiai saja kalah. Dia pernah mengatakan, ini tanah saya, ini mau saya tinggal mati, mau saya ngapain. Jadi betul-betul muncul watak religiusitasnya, ucap Amin. Dia pun melanjutkan, berdasarkan hasil lembaga survei, Prabowo sekarang menjadi tokoh paling populer dengan meraih 48%. Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul dengan hasil polling sekitar 14%. Refly pun menyela dengan mengajukan pertanyaan tentang Prabowo yang kemungkinan hampir pasti maju pada Pilpres 2024 kalau pollingnya tetap nomor 1. Refly memprediksi Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP yang bakal menyorongkan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Refly melanjutkan, sekarang kelompok yang dibela Amin, katakanlah kelompok kanan, barangkali mendorong calon lain. Refly menyebut, sangat mungkin mereka akan mengajukan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Refly meminta analisis Amin apabila nanti tiba-tiba yang berhadapan Prabowo Puan melawan Anies Sandi. Itu 4 tahun lagi, jadi masih cepat berubah, ucap lokomotif reformasi 1998 tersebut. Amin pun menyinggung posisi politik Prabowo dan Anies yang sudah berseberangan di Pilpres 2014. Waktu menjelang Pilpres 2014, dia tega mengatakan bahwa Pak Prabowo didukung mafia, kemudian membawa tasnya Pak Jokowi kemana-mana, akhirnya jadi Mendiknas atau Mendikbud, kemudian dia dikeluarkan oleh Pak Jokowi, dia mengalahkan Ahok, ucap Amin menjelaskan. Amin pun memprediksi bisa saja Anies ketika maju dalam Pilpres 2024 lewat kekuatan di luar kelompok yang selama ini mendukungnya. Maksudnya dia menambahkan Anies bisa saja maju bukan dengan kekuatan yang memenangkannya di Pilgub DKI 2017. Amin pun tidak mempermasalahkan Prabowo bakal menjadi lawan Anies karena situasi politik bisa berubah kapanpun. Namun sekarang sudah mulai ada kontak-kontak dengan kelompok yang dulu tidak terbayangkan. Tapi ini masih hearsay, kata orang. Saya belum cek betul, jadi bolehlah nanti itu pasangannya. Mungkin Mbak Puan Wapres, anunya Wapres. Mungkin ada skenario lain, saya tidak bisa mengatakan, kata Amin. Refly pun melontarkan pernyataan apakah Amin akan mendukung Prabowo lagi. Saya belum pernah bertemu lagi dengan Pak Prabowo. Yang jelas, Mas, saya ini manusia bebas. Saya tidak pernah harus mengunggulkan harus ini. No, kata Amin menutup tema kemungkinan Prabowo lawan Anies.